Hai friends, welcome back to my channel Alur Cerita. Hari ini gue akan menjabarkan sebuah film yang diperankan oleh mega bintang kala itu, Brooke Shields. Mungkin buat kalian yang masa puber di tahun 90-an ngefans dengan doi, atau mungkin kalian yang saat ini nonton kelahiran tahun 2000 ke atas, bisa tanya ke ortu atau om tante kalian siapa doi. Oke, seperti biasa tanpa berlama-lama, mari kita traveling bersama-sama mata dan pikiran kita untuk menyaksikan perjalanan hidup di pulau terpencil si seksi kinyis-kinyis Brooke Shields bersama si ganteng Christopher Atkins dalam film The Blue Lagoon. Spoilers ahead, watch out, dan hati-hati di jalan. Alkisah di suatu pagi yang cerah, ada dua orang bocah laki-laki dan perempuan berlayar bersama seorang pria tua bernama Sir Arthur Lestrange. Tiba-tiba pagi yang penuh kedamaian itu berubah menjadi kekacauan karena ada kebakaran yang berasal dari geledak bawah kapal. Semua orang berlarian menuju Sekoci termasuk kedua bocah ini. Ah ya, gua lupa memperkenalkan nama kedua bocah ini. Yang cowok bernama Richard, sedangkan yang cewek bernama Emmeline, yang selanjutnya dipanggil M. Richard adalah sepupu jauh M, sedangkan Sir Arthur adalah ayah Richard. Karena situasi yang kacau balau, kedua bocah ini terpisah dengan Mr. Lestrange. Richard dan M naik Sekoci bersama salah satu ABK bertambang kasar yang bernama Paddy Button. Setelah semua orang melompat keluar kapal, lalu boom, kapal meledak dan menimbulkan kabut asap yang begitu tebal. Mr. Lestrange berteriak memanggil Richard dan M, begitu pula dengan Paddy yang menyahut dari Sekocinya bersama Richard dan M. Begitulah cara berkomunikasi darurat saat terjadi kecelakaan kapal dan kalian berada di Sekoci. Setelah lama saling berteriak, akhirnya suasana menjadi hening karena rupanya Sekoci, Paddy, Richard, dan M terpisah jauh dengan yang lain. Jadilah mereka terapung-apung pagi, siang, malam, hingga suatu pagi Richard melihat ada sebuah daratan di depan mereka. Segeralah Paddy menurunkan layar menuju ke pulau itu dan merapat di pantainya. Pulau itu begitu eksotis dengan flora fauna yang indah menawan, yang kemudian menjadi judul dari film ini, yaitu The Blue Lagoon atau Laguna Biru. Paddy sangat bersemangat untuk menjelajah pulau yang ia namakan Nirwana ini. Air tawar dan buah-buahan tersedia melimpah di pulau ini, dan mereka bertiga sangat berbahagia berada di pulau ini. Paling tidak sekarang mereka bisa menetap di sini. M menemukan sebuah tong berisi penuh rum. Di sisi lain, Richard menemukan sebuah tengkorak kepala manusia dan Paddy mempunyai perasaan tidak enak setelah melihatnya. Karenanya mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Paddy menasihati M untuk tidak memakan buah beri merah yang M temukan di jalan karena beri itu beracun dan jika seseorang memakannya, mereka akan tertidur tanpa bisa bangun lagi. Paddy juga mengajari Richard cara memancing ikan dan juga cara untuk membangun gubuk, serta pelajaran-pelajaran lain untuk bertahan hidup di sebuah pulau terpencil. Suatu malam ketika kedua bocah sudah tidur, Paddy menikmati rum. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang berasal dari sisi lain pulau. Di pagi harinya dia pergi ke tempat asal dia mendengar suara dan dia menemukan sebuah altar batu dengan daging dan darah yang masih segar di atasnya. Setelah melihatnya, Paddy segera lari dari situ dan malamnya dia menasihati kedua bocah agar bersumpah jangan pernah pergi ke sisi lain dari pulau ini karena ada sesuatu di situ yang membuat Paddy ketakutan. Suatu malam lain Paddy benar-benar mabuk. Dia menari bersama anak-anak hingga jatuh tertidur di samping api unggun dan lalu anak-anak meninggalkannya untuk tidur. Tapi di tengah malam Paddy terbangun dan pergi ke sisi lain dari pulau di mana terdapat tong berisi rum. Paginya Richard dan M mencari dan melihatnya. Mereka menggunakan perahu untuk menuju ke tempat Paddy, tapi mereka melihat Paddy sudah mati. Kedua bocah menjadi ketakutan menyadari bahwa sekarang mereka benar-benar sendiri sepeninggal Paddy. Mereka mengemasi seluruh barang dan pergi ke pulau terdekat lainnya. Mereka mengikuti seluruh instruksi yang diajarkan mendiang Paddy kepada mereka. Mereka membangun sebuah gubuk untuk mereka diami, dan seperti itulah keseharian waktu-waktu yang mereka habiskan hingga bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari mereka sudah menjadi dewasa
Richard sudah menjadi pemuda yang tampan dan kekar, sedangkan M menjadi gadis jelita yang pasti akan membuat jakun pria naik turun menelan ludah jika M berada di kota. Sayangnya mereka berada di pulau terpencil. Mereka berdua belajar untuk hidup dan berbahagia tinggal di sini. Karena mereka tumbuh dewasa, maka berkembanglah perasaan-perasaan tertarik satu sama lain. Mereka memperhatikan perubahan-perubahan fisik antara mereka, tapi mereka tidak memahami perasaan itu karena tidak ada orang lain yang bisa menjelaskan arti perasaan itu pada mereka. Suatu hari ketika M berenang, tiba-tiba dia melihat banyak darah di dalam air dan menjadi sangat ketakutan. Dia berteriak memanggil Richard, tapi kemudian M mengamati bahwa darah itu keluar dari bagian bawah tubuhnya. Sebenarnya itu adalah pengalaman menstruasi pertamanya. Ketika Richard tiba dan melihat darah di air, tapi M menyuruh Richard untuk pergi. Kemudian Richard menanyakan Emmeline tentang pendarahannya, tapi M mengatakan tidak memahami kejadian itu. Richard berpikir entah bagaimana M terluka, dan itulah mengapa dia ngebet kepingin melihat M, tapi M tidak mengizinkan Richard dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sehingga Richard menjadi marah pada M dan pergi. Dengan marah, Richard mengatakan bahwa M terlalu banyak menyembunyikan rahasia yang tidak dibagikan pada Richard. Emmeline juga membuat Richard terpikat, dan Richard juga sering melihat tubuh telanjang M. Begitu pula sebaliknya, fisik Richard juga memikat Emmeline. Suatu hari mereka berdua mendengar suara seperti tetabuhan genderang di kejauhan. M pergi mencari asal suara dan Richard sedang menangkap ikan. Ketika M memanjat ke tempat yang paling tinggi di pulau, dia menemukan bahwa suara datangnya dari sisi lain pulau yang mereka tinggalkan. M pergi ke tempat yang sedikit lebih masuk ke hutan dan menemukan sebuah patung yang ketika patung itu dia dekati, dia melihat darah mengalir keluar yang membuat M sangat ketakutan dan bergegas lari dari situ menuju Richard. M menceritakan tentang patung berdarah kepada Richard, tapi Richard menjadi marah karena M pergi ke sisi lain dari pulau yang dilarang. Suatu malam ketika M tertidur, dia mendapatkan mimpi buruk yang memperlihatkan Richard tenggelam dalam air dan mati. Kemudian M terbangun dan menjadi ketakutan. Setelah melihat Richard, M segera memeluk Richard dan meminta Richard untuk berjanji agar tidak pernah meninggalkan M. Richard berjanji dan kemudian dia mencium M. Tapi Richard tidak bisa mengontrol perasaannya dan dia mencoba untuk berhubungan seks dengan M. M menolak dan menjadi marah dengan Richard dan meninggalkannya. Semenjak itu Richard menjadi sangat terpikat pada Emmeline, tapi dia tidak memahami perasaan dirinya sendiri. Keesokan paginya Richard pergi ke suatu tempat dan M menanyakan kemana tujuan Richard pergi. Tapi Richard menolak mengatakannya. Lalu M diam-diam mengikuti Richard dan M melihat Richard sedang memandang ke suatu tempat sambil melakukan sesuatu yang tidak begitu jelas. Kemudian M berteriak memanggil Richard dan dengan terkejut setengah mati, Richard menoleh melihat M dan dengan marah karena merasa seperti sedang setengah jalan melakukan sesuatu. Suatu hari Richard melihat sebuah kapal di Cakrawala. Lalu dia segera berlari menuju gubuknya karena dia telah menumpuk beberapa kayu bakar di sebuah tempat yang tinggi untuk memberi signal jika ada kapal lewat. M juga melihat kapal itu, tapi dia tidak menyalakan api pada kayu itu. Richard bertanya mengapa M tidak menyalakan apinya. M mengatakan bahwa dia sekarang betah tinggal di pulau ini dan ingin menghabiskan seluruh hidupnya di pulau ini. Tapi Richard tidak berkeinginan seperti itu. Jadi dengan merajuk, diam-diam dia membuat sebuah rakit dari jerami dan menaruh sejumlah makanan di dalamnya dan berniat berlayar seorang diri. Setelah berlayar beberapa meter, rakitnya mulai amblas dan dia kembali ke daratan dengan marah-marah. Melihat ini, M tertawa terpingkal-pingkal dan mengatakan dia mengetahui apa saja yang Richard lakukan. Richard berkata bahwa perbuatan M yang memata-matai Richard adalah buruk, tapi M menepis dengan berkata bahwa Richard juga hobi memata-matai M, terutama ketika M sedang tanpa busana. Kemudian Richard memperolok M dengan menirukan gerakan dada M, lalu M yang marah menyambit Richard dengan kelapa, dan Richard menampar M. Richard pulang ke gubuknya dan melemparkan semua barang-barang M keluar. Richard berkata bahwa dia satu-satunya yang membangun gubuk itu, dan M tidak mempunyai hak untuk tinggal di situ. Jadi M terpaksa tinggal di ceruk kecil sebuah gua ketika hujan lebat.
karena perdebatan masalah tempat tinggal. Pada scene lain, M pergi ke patung yang lalu ia temukan untuk meletakkan karangan bunga karena dia berpikir bahwa patung itu adalah dewa. Saat pulang, secara tidak sengaja dia menginjak seekor ikan beracun dan menjadi sakit demam. Richard yang lama tidak melihat M, suatu pagi mendatangi gua untuk memeriksa keadaan M. Richard terkejut mendapati M yang sakit parah dan bertanya apa yang terjadi. M mengatakan bahwa dia menginjak seekor ikan yang terasa seperti sebuah batu. Richard sangat khawatir melihat kondisi M, lalu M meminta Richard membawanya kepada patung batu yang sering disebut M sebagai dewa. Richard menggendong M ke sana dan setelah beristirahat beberapa saat, M menjadi baikan dan mereka lalu menghabiskan waktu bersama sejenak di atas altar patung. Suatu saat mereka memakan buah bersama, lalu mereka mulai saling mencumbu. Kali ini ketika Richard mengajak having sex, M mau menerimanya dan ini adalah pertama kalinya mereka having sex. Sekarang mereka memahami apa arti perasaan geli pada bawah perut mereka masing-masing dan merasa sangat bahagia tentangnya. Mereka menghabiskan waktu sepanjang pagi hingga malam melakukannya, hingga hari-hari berlalu, mereka hanya bermalas-malasan dan doing sex, hingga suatu hari Richard mendapati M makan begitu banyak dan terkadang merasa kurang enak badan. Richard bertanya apakah M sudah tidak mencintainya, lalu M menjawab, "Bukan itu masalahnya, M hanya merasa kurang enak badan, terutama di bagian perut." Lalu M meminta Richard meraba perutnya dan merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam. Richard bertanya bagaimana cara M menggerakkan perutnya seperti itu, tapi M berkata dia tidak tahu karena perutnya bergerak sendiri. Mereka tidak menyadari kalau saat itu M tengah mengandung. Di sebuah sore, Richard mendengar suara-suara dan dia mengikutinya. Lalu dia melihat bahwa di sana ada sejumlah orang lain di pulau ini yang senyatanya mereka adalah suku pedalaman dan mereka sedang melaksanakan ritual pengorbanan untuk memuja dewa mereka. Richard menjadi sangat ketakutan setelah melihat ini dan bergegas kembali. Sekembalinya, Richard melihat M sedang menjerit-jerit kesakitan. Rupanya sudah tiba waktu persalinan M dan M melahirkan seorang bayi dengan bantuan Richard. Mereka sangat berbahagia melihat kehadiran seorang anak dan mereka kembali ke gubuk dengan seorang bayi, tapi sang bayi selalu menangis. Richard berpikir, mungkin anaknya lapar, jadi dia mencoba menyuapi buah-buahan dan air kelapa. Tapi bayi baru lahir tidak makan seperti ini. Mereka tidak paham apa yang harus dilakukan, tapi karena naluri keibuan M, dia menggendong bayinya dan mencoba menyusuinya, dan sang bayi berhenti menangis. Setelah itu Richard berkata pada M menegaskan larangan Paddy dulu untuk jangan pernah pergi ke sisi lain pulau ini. Suatu hari Richard kembali mengunjungi pulau terdahulu dengan perahu dan menemukan tubuh Paddy yang sekarang sudah menjadi tulang belulang, dan dia lalu menjadi paham apa itu kehidupan dan apa itu kematian, dan bahwa setelah mati, daging akan membusuk dan hilang dimakan waktu. Semenjak itu dia menjadi lebih menyayangi anaknya daripada sebelumnya. Suatu hari Richard melihat M mengajari bayinya untuk berenang, dan seperti inilah digunakan dalam film untuk bertransisi waktu, sehingga sang bayi sekarang sudah tumbuh menjadi bocah yang sehat dan lincah yang pandai berenang. Mereka selalu bermain bersama dan anak itu sekarang sudah menjadi bagian dunia mereka berdua. Suatu hari ketika mereka sedang bermain lumpur bersama di pantai, ayah Richard yang selama bertahun-tahun masih setia mengitari lokasi tempat tenggelamnya kapal, melihat dari jauh seperti ada sosok-sosok manusia di pantai pulau itu. Tapi karena setelah melihat dengan teropongnya ketiga sosok yang sedang berlumur lumpur, maka Mr. Lestrange tua berpikir bahwa mungkin hanyalah sosok-sosok penduduk asli pulau itu. Kemudian mereka berlayar pergi. Richard dan M juga melihat kapal itu, tapi mereka sudah tidak berkeinginan pergi dari situ karena mereka sudah sangat betah hidup di pulau terpencil ini bersama anak mereka. Suatu hari mereka kembali mengunjungi pulau lama mereka bersama Paddy, dan mereka menemukan barang-barang lama mereka dan kembali mengenang masa-masa lalu mereka, memandangi gubuk pertama mereka yang sudah hancur tersapu badai. Tanpa disadari, anak mereka memetik beberapa buah beri beracun seperti yang dulu dan memasukkan ke dalam perahu. Setelah M bersama anaknya di dalam perahu, karena mengantuk, M tertidur dan si bocah tanpa sengaja membuang dayung. M mencoba meraihnya tapi tidak bisa.
Oleh karena itu dia berteriak memanggil Richard. Richard yang masih berada di dekat hutan sedang memetik buah-buahan, bergegas menyusul dan melompat ke air. Setelah mendapatkan dayungnya, mendadak kita melihat ada beberapa ekor hiu berusaha mendekatinya. Untuk menyelamatkan Richard, M melemparkan dayung satunya untuk mengusir ikan hiu itu. Dan Richard berhasil naik ke perahu. Lalu sekarang mereka kehilangan kedua dayung mereka untuk bisa kembali ke darat. Dan mereka baru menyadari kalau mereka berada terlalu ke tengah laut. Mereka terjebak di tengah laut tanpa makanan maupun air minum. Saat rasa lapar dan haus mulai menghampiri, mereka menjadi khawatir karena anak mereka juga terjebak bersama mereka. 2 hari berlalu, dan karena kelaparan si bocah memakan beri yang lalu ia masukkan ke dalam kapal, dan M melihatnya tapi terlambat karena si bocah sudah menelannya. Karena bersedih, Richard membagi 2 sisa berinya dan memberikan salah satunya pada M. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama anak mereka dengan memakan beri. Lalu setelah memakan beri-beri itu, mata mereka menjadi berat dan tubuh menjadi lemas. Kemudian mereka semua menjadi tak sadarkan diri. Lagi, ayah Richard, Mr. Lestrange kembali berlayar menyusuri lokasi. Kali ini melihat ada sebuah perahu kecil terapung di tengah laut. Mr. Lestrange segera menyuruh ABK untuk menarik perahu itu dan melihat siapa di dalamnya. Begitu terkejut si tua, Mr. Lestrange mendapati Richard anaknya dan M masih hidup dan ada seorang bocah juga di situ. Lalu setelah menyuruh memeriksa apakah ketiganya masih hidup, ternyata syukurlah. Mereka bertiga hanya tertidur dan beri yang mereka makan hanya mempunyai efek samping mengantuk dan film berakhir di sini. For your information guys, Brooke Shields ketika memerankan Emmeline dalam film ini saat itu masih berusia 15 tahun. Aktris yang cukup berani kala itu untuk memerankan film yang agak-agak polosan. Oke friends, jika kalian menyukai rangkuman film semacam ini, klik video lain dari channel ini, dan jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran melalui kolom komentar. Dan sebagai penutup, stay safe, stay well, dan sampai jumpa di video gua berikutnya.